Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini Channel yang biasa membagikan tentang kisah nyata keajaiban sedekah dan ilmu parenting. Kali ini saya akan membagikan beberapa tentang ilmu parenting. Maka tonton videonya sampai habis ya. Beberapa konten sebelumnya, tema sebelumnya saya telah membahas tentang gelombang elektromagnetik atau sistem saraf. Proses sistem saraf pada tubuh bioplasmik ya. Terus yang sekarang saya akan membagikan adalah nama-nama gelombang elektromagnetik pada tubuh manusia. Ini berdasarkan dari ceramahnya Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, ilmu beliau yang dibagikan, dan saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Ibu Aisyah sehingga saya sedikit paham dengan ilmu ini, walau banyak yang harus dipelajari yang lain. Oke, masuk aja. Nama-nama gelombang elektromagnetiknya itu yang pertama adalah gelombang etetrik. Gelombang etetrik itu berwarna bening, gelombang terpendek yang dimiliki oleh tubuh manusia. Yang kedua adalah gelombang astral. Gelombang astral ini lebih panjang dari gelombang gelombang astral ini lebih panjang dari gelombang etetrik dan mempunyai warna. Warnanya itu adalah sesuai dengan watak manusia. Ada watak melankolis, koleris, sanguinis, plekmatis. Jadi warna itu sesuai dengan watak manusia. Gelombang astral ini lebih panjang dari etetrik. Etetrik tadi warnanya bening ya. Terus bisa dalam Islam dikenal juga disebut dengan nur atau cahaya gelombang ini ya. Terus yang ketiga adalah gelombang kausal. Gelombang ini lebih jauh dari gelombang etetrik dan gelombang astral. Terus etetrik, astral, dan kausal ini jalan gelombangnya tuh adalah elips. Jadi gini loh, elips itulah seperti elips ini gitu teman-teman. Jadi bentuk gelombangnya itu berelips gitu. Jadi gelombang itu berada di mana aja, berada di depan kita, samping kiri, samping kanan, di atas, dan di belakang. Terus guna gelombang etetrik, astral, dan kausal itu untuk melindungi tubuh manusia dari makhluk halus. Ayo, makhluk halus apa? Makhluk halus yang dimaksud di sini adalah virus, bakteri, parasit, dan jamur. Jadi makin pendek gelombang yang dimilikinya, maka tubuh kita akan semakin rentan dengan penyakit. Untuk memanjangkan gelombang itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah cukup makan, cukup minum, cukup gerak, dan cukup tidur. Oke, sekarang cukup makan. Cukup makan apa itu? Cukup makan itu makan karbohidrat tiap hari yang cukup. Terus cukup minum. Cukup minum ini adalah menurut ahli gizi, berapa banyak sih yang kita harus minum setiap hari? Menurut ahli gizi adalah, kalau nggak salah saya udah membahas kemarin ya, cukup minum ini berat badan dibagi 30. Misalnya berat badannya 30 kilo dibagi 30, jadi 1 liter. Terus kalau berat badannya 45 berarti 1,5 liter. Berat badannya 60, 2 liter. Terus kemudian berapa cukup minum itu, kalau kita minum teh berarti dari air yang harus kita minum setiap hari itu ditambah dengan berapa gelas teh yang harus kita minum pada hari itu. Misalnya hari ini saya minum 1 gelas teh, berarti saya akan menambahkan 1 gelas air putih di luar dari minimal air putih yang harus saya minum. Terus cukup makan udah, cukup minum udah. Yang ketiga adalah cukup gerak. Cukup gerak itu adalah berapa banyak sih gerak yang harus dilakukan setiap hari itu. Kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan yaitu ada perhitungannya tuh, seandainya luas rumahnya berapa, cukup mengelilingi rumah itu. Pokoknya kalau ibu-ibu melakukan aktivitas setiap hari, masak, nyuci, ngurus anak itu, pokoknya berputar setiap hari itu sepertinya cukup gitu ya. Kemudian adalah cukup tidur. Nah ini nih yang jadi dilema, cukup tidur. Menurut sebagian dan beberapa yang saya dengar, cukup tidur itu adalah tidurnya harus 8 jam. Tapi menurut Ibu Aisyah Dahlan yang dibagikan adalah tidur 8 jam itu baik bagi balita dan bayi. Jadi balita ke bawah itu cukup bagus tidurnya 8 jam. Kalau orang dewasa adalah tidurnya itu cukup 4-7 jam. Terus patokan untuk orang dewasa tidurnya itu cukup adalah pada saat dia bangun pagi subuh, pada bangun
pertama kali setelah tidur malam itu adalah misalnya waktu subuh dini hari itu dia tidak merasakan sakit kepala. Jadi itu dinamakan dia cukup tidur. Kalau kebanyakan tidur pada saat bangun kita juga bakalan sakit kepala. Terus tadi udah gelombangnya udah 3 ya, eteterik, astral, kausal. Yang keempat adalah gelombang spiritual. Gelombang spiritual ini tidak ada batasnya, tembus ruang dan waktu, tembus alam pula. Keluar saat berdoa, berniat dan berprasangka. Jadi beda gelombang spiritual ini dibandingkan 3 gelombang tadi, eteterik, astral dan kausa. Ini adalah tadi tuh dia tembus ruang, tembus waktu, bahkan tembus alam. Terus gelombang ini keluar saat kita berdoa, berniat dan berprasangka. Tembus alam itu maksudnya gini nih, kita berdoa nih untuk keluarga kita yang sudah meninggal atau berdoa untuk orang tua, itu tembus nyampe gitu loh. Itu maksudnya tembus alam dunia dan alam kubur gitu ya teman-teman. Tadi kan keluarnya gelombang itu adalah pada saat kita berdoa, berniat dan berprasangka. Gelombang itu keluar lebih besar keluarnya pada saat kita berdoa, yang kemudian lebih kecil di bawah berdoa akan lebih kecil lagi pada saat kita berniat, dan gelombang itu akan turun lagi gelombangnya pada saat kita berprasangka. Jadi paling tinggi itu gelombang itu tinggi keluarnya itu adalah pada saat kita berdoa, berniat, berprasangka. Tujuannya apa? Tujuannya itu penting banget karena berprasangka, prasangkaan di dalam otak kita itu setiap harinya itu adalah 70% dari otak kita setiap harinya itu prasangkanya negatif. Bayangin teman-teman, setiap hari di pikiran kita itu 70% dari yang kita pikirkan itu adalah prasangkanya negatif, yaitu adalah sekitar 60.000 prasangka setiap harinya. Seandainya gelombang prasangka ini lebih besar dari berdoa, itu bakalan hancur banget, ambiar banget nih hidupnya ya. Makanya gelombang spiritual itu tingkatannya adalah berdoa, berniat, berprasangka. Prasangka ini paling rendah. Prasangka ini 60.000 prasangka. 60.000 prasangka negatif setiap hari yang kita pikirkan adalah 70% dari setiap harinya itu prasangkanya negatif. Terus contohnya gini nih, pada saat nih kita mau pergi, terus kita lihat awan, terus kita pikir nih awan nih bakalan hujan, nggak lama hujan. Itu namanya prasangka negatif. Terus gini, panas, matahari gerah, panas gerah, malas jalan, akhirnya malas jalan. Terus lihat mobil kan, kelakson, ini bakalan, baru lihat mobil doang nih, ini bakalan macet nih, bakalan nyampe kantornya telat. Nyampe di kantornya telat. Itu nanti namanya prasangka tadi ya. Jadi 60.000 prasangka di pikiran tuh dia meloncat-loncat tuh. Nah, bayangin ya, 60.000 prasangka di pikiran tiap hari, yaitu 70% dari pikiran kita itu prasangka negatif. Terus gini, satu lagi adalah jangan menggunakan kata jangan, karena kata jangan di bawah alam sadar itu adalah artinya silahkan. Jadi kadang-kadang nih kita ngomong sama anak ya, ibunya ngomong sama anak, kamu jangan nakal, jangan malas, jangan membandel. Akhirnya anaknya apa yang terjadi coba? Anaknya nakal, malas, membandel. Kamu jangan bodoh, ya anaknya bodoh. Jadi makanya diganti beberapa kata yang negatif tuh. Jangan itu di pikiran bawah sadar itu dia artinya silakan. Jangan itu bisa diganti dengan jauhi. Kan kalau kita berdoa kan kita minta tuh, jauhilah dari godaan setan yang terkutuk, jauhilah dari orang-orang yang berpikiran buruk gitu kan. Jadi kata jangan tuh diganti dengan kata jauhi. Kemudian adalah kata jangan itu bisa juga kita diganti dengan kata damai. Semoga kamu sekolahnya damai ya nak, semoga damai belajarnya, tentram hidupnya, damai gitu-gitu teman-teman. Terus manusia adalah magnet dari setiap detil peristiwa yang datang atas undangannya sendiri. Paham kan teman-teman maksudnya? Manusia adalah magnet dari setiap detil peristiwa yang datang kepada dirinya itu adalah atas undangnya sendiri. Jadi saya udah membahas sebelum-sebelumnya adalah itu yang tadi cara kerja sistem saraf itu ya. Apa yang terjadi pada kita itu kebanyakan adalah apa yang kita pikirkan.
Terus sebagian orang adalah terjadi pada dirinya itu dia tidak menginginkannya. Tapi kenapa terjadi pada dirinya? Karena dia memikirkan apa yang tidak diinginkannya. Coba ditanya ke diri teman-teman, benar kan? Teman-teman tidak menginginkan gagal, tidak menginginkan sakit, tidak menginginkan gajinya rendah, tidak menginginkan lingkungannya buruk, tapi yang dipikirkan itu terus gitu, yang negatif-negatif terus. Makanya akhirnya datang. Kenapa? Manusia ini adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang datang ke atasnya adalah itu atas undangannya sendiri. Jadi mulai saat ini pikirkan, katakan, ucapkan, dengarkan itu adalah hal-hal yang positif. Kalau udah terucapkan, terpikirkan, dengarkan yang negatif, bisa di delete atau di uninstall lagi dengan cara menghirup nafas panjang, membuang nafasnya panjang. Menghirup nafas panjang, terus membuang sebelah kiri, kemudian banyak-banyak baca istighfar, bisa sholat juga, lebih baik baca Al-Quran, jadi semakin mendekatkan diri pada Allah. Itu juga apa yang terjadi pada kita sebenarnya adalah undangan atas pikiran kita sendiri. Itu juga disebut dengan, kebanyakan dikenal dengan law of attraction. Lanjut lagi ya, maaf tadi intermezzo. Oke, hukum daya tarik menarik, sesuatu akan menarik pada dirinya yang satu sifat dengannya. Bukan hanya yang diucapkan, berteman dengan orang yang satu sifat dengannya. Jadi sesuatu yang datang kepada seseorang itu, kepada saya, pada kamu, Anda dan sekalian itu adalah yang sama satu sifat dengannya. Terus kemudian adalah sinyal itu akan menarik orang yang menarik hobi, menarik watak yang sama dengannya. Sinyal itu akan menarik orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dengannya. Makanya orang itu bergaul dengan orang yang satu pemikiran dengannya, satu sifat dengannya. Jadi law of attraction tadi adalah sesuatu akan menarik hal-hal yang satu sifat, satu visi, satu karakter yang sama dengannya. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang bagus pada kita, maka diri kita dulu yang dirubah menjadi lebih baik, lebih bagus, maka itu akan terpancar keluar tubuh kita, ke broadcast ke alam semesta, dan akan kembali kepada kita seperti yang akan kita pikirkan. Sesuai juga dengan surat Az-Zariyat ayat 23, yaitu maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang seperti apa yang kamu ucapkan itu adalah seperti apa yang kamu perasaan, benak dan emosi. Jadi Al-Quran aja udah menjelaskan loh, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang terjadi pada dirimu itu adalah seperti apa yang kamu ucapkan. Yang kamu ucapkan itu seperti apa yang kamu rasakan, yang ada di benak kamu, yang sesuai dengan emosi kamu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada persamaan, ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan ini? Apa sudah merasakannya? Boleh share di kolom komentar. Kalau mungkin berbeda, boleh share juga di kolom komentar. Ketemu dengan video berikutnya, yaitu ibadah khusus untuk memperpanjang gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.